Program Bersih-Bersih BUMN mendorong perbaikan sistem yang ada di perusahaan BUMN dan juga Kementerian BUMN sekaligus untuk meminimalisir kasus korupsi. Selain itu, berkat program transformasi yang efisien dan profesional, kinerja keuangan BUMN semakin membaik. Berikut wawancara Zilvia Iskandar dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Bagaimanakah kontribusi BUMN dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia? Sudah bersama saya Menteri BUMN Republik Indonesia, Bapak Erick Thohir. Pak Erick Thohir, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Pak, kita masih dalam suasana pandemi ya. Jadi pandemi COVID-19 sudah membawa dampak bagi seluruh sektor, sejumlah negara termasuk Indonesia, Pak, bahkan mengalami resesi. Kalau dari data yang dilihat, Pak, walaupun ada pandemi COVID-19, kinerja BUMN selama 3 tahun terakhir ternyata meningkat 66,8 triliun dibandingkan dengan kinerja 3 tahun sebelumnya. Bagaimana itu bisa terjadi, Pak? Ya memang dalam situasi COVID kita harus berubah. Harus ada perbaikan daripada efisiensi. Program juga dirubah, harus efisiensi. Contoh saja misalnya program CSR BUMN yang tadinya itu kan hampir semua ada, tapi kita harus fokuskan sekarang ke apa? Ke lingkungan, pendidikan, dan juga pendampingan UMKM untuk digital marketing. Nah, tentu efisiensi, transparansi menjadi kunci. Tidak mungkin kita pada saat COVID, kontribusi kita kepada negara naik 68 triliun dari 1.130 menjadi 1.198 triliun. Nah, ini sesuatu yang saya rasa valid dan nyata. Dan kita mendorong juga dividen BUMN yang tadinya 2021 itu 39,7. Kita berharap nanti di 2022 ini, yang buku sekarang untuk 2023 ini, nanti kita bisa di 43-an triliun. Nah, hal-hal ini yang kita pengen supaya apa? Memang distribusi kepada negara, kontribusi harus kita tingkatkan. Karena negara perlu dana hari ini. Dan ini tidak bisa tentu pemerintah berdasarkan hanya tentu pajak dan lain-lain, tapi dividen juga diharapkan itu. Oke, berarti kuncinya tadi Bapak bilang ada efisiensi, transparansi, dan transformasi ya Pak? Oke, berbicara soal dividen Pak, target perbandingan PMN, penyertaan modal negara dengan dividen untuk 2023 nanti seperti apa Pak? Ya, memang kalau kita lihat, ini kita harus jujur dan terbuka. Sebelum COVID itu dividen BUMN, kalau misalnya ini 100%, dividennya kurang lebih 70%, PMN-nya 30%. Nah, saat COVID, mau tidak mau kan banyak sekali proyek-proyek yang harus dipercepat tadi, yang dinamakan Indonesia Tumbuh. Jangan justru pasca COVID atau saat COVID kita mengerem investasi, yang akhirnya apa? Kita akan terjebak, terbelenggung daripada tadi, stagnanisasi. Nah, karena itu kalau kita lihat, ya PMN itu kan mayoritas 76% itu penugasan, apa? Pembukaan jalan tol yang sudah tembus ke Palembang. Masa sekarang dari Palembang nggak mau tembusin ke Jambi. Dari Jambi tidak mau terusin. Dan ini kan yang namanya Sumatera ini pusat juga pertumbuhan. Tidak bisa kita selalu fokus di Jawa, Kalimantan, dan lain-lain. Tapi Sumatera dan lain-lain, apalagi Sumatera itu merupakan sumber daripada produksi sumber alam nasional kita, tidak boleh yang logistik itu dipersulit. Contoh pada saat mudik. Mudik itu ada angka-angka yang menggelitik. Ketika orang bicara macet, lalu bicara mobil, motor, tetapi pertumbuhan yang tertinggi coba dari mana? Dari truk, 114%. Artinya apa? Logistik ini berjalan dengan lebih baik. Nah, inilah yang kenapa kita pastikan penugasan-penugasan ini adalah apa tadi? Perbaikan ekonomi kita ke depan. Di tengah tantangan untuk semakin bertumbuh ini, Pak, Presiden kita berkali-kali mengingatkan Presiden Jokowi bahwa dunia saat ini sedang menghadapi ancaman pangan dan krisis. Bagaimana BUMN menghadapi ancaman ini, Pak? Sepakat. Dan ini tidak bisa BUMN bekerja sendiri. Yang namanya perbaikan ekosistem kita, ya ekosistem Indonesia. Sudah waktunya kita punya yang namanya roadmap, blueprint Indonesia. Tapi ini harus dikerjakan bersama-sama pemerintah pusat, daerah, masyarakat, swasta, perusahaan menengah kecil harus sama-sama. Menjadi apa? Rantai pasok yang saling mendukung. Tidak bisa sendiri-sendiri. Ketergantungan kita kepada BBM. Memang kita impor terus. Dan harga BBM kalau kita lihat kemarin nih, ini bukan nakut-nakutin ya. Kalau memang benar Rusia stop produksi tadi, yang namanya BBM, diprediksi harganya naik sampai $380.
Hari ini dengan harga $110, kita pemerintah sudah subsidi 350 triliun untuk BBM dan listrik. Nah, lalu terus ngapain? Diem saja, nggak bisa. Ya kita harus melakukan 3 hal. Satu, bagaimana produksi BBM kita ditingkatkan. Tidak mudah, karena sumur-sumur kita tua. Ya. Atau kita investasi di negara lain untuk menghasilkan BBM untuk negara kita. Dan itu biasa. Tapi jangan bergantung ini terus. Kita harus merubah kepada sustainable yang namanya energi. Caranya gimana? Nah, satu, ya, yang namanya BBM itu ada substitusinya. Ada yang namanya listrik, ada yang namanya BBM dari produk-produk tumbuhan. Singkong, gula, itu bisa jadi etanol. Sekarang kita mendorong yang namanya kebijakan pemerintah, saya nanti sedang tunggu kebijakannya. Pemerintah akan meminta seluruh, ya, yang namanya kementerian, kalau bisa pemerintah daerah, mulai menggunakan mobil dan motor listrik. Nah, itu mobil dan motor listrik sudah ada, buatan Indonesia juga sudah banyak. Nah, kalau itu bisa kita lakukan 2-3 tahun ke depan, itu mengurangi. Sekalian menunggu apa? Tadi, campuran etanol untuk BBM. Kebijakan daripada green economy atau menuju listrik, atau tadi yang namanya BBM ini semua, harus dibiasakan di masyarakat mau. Karena tidak mungkin kita mensubsidi BBM dengan harga $380, 1.400 triliun hanya buat subsidi. Lebih baik apa? Dana-dana ini dipakai pendidikan, kesehatan, investasi baru Indonesia dalam pembukaan lapangan pekerjaan daripada hanya dibakar. Tapi transisi. Bukan mengagetkan. Nah, ini sama-sama karena memang masyarakat hari ini lagi susah. Daya belinya semua. Itu dia, Pak. Tapi perlu sama-sama. Ya, perlu sama-sama, nggak bisa sendiri-sendiri. Betul. Kita masyarakat lagi susah, daya belinya juga lagi menjadi tantangan. Jangan sampai usaha-usaha BUMN ini terganggu karena praktik-praktik korupsi. Jadi yang ingin saya tanyakan berikutnya adalah bagaimana upaya, kan BUMN sudah bekerja sama dengan Kejaksaan Agung, Pak, untuk bisa menutup celah-celah praktik korupsi di BUMN, bagaimana? Nah, korupsi ini dari oknum di perusahaan sampai oknum di bawah. Nah, karena itu sejak awal, ketika kita bicara bersih-bersih BUMN, kita bekerja sama dengan seluruh, ya, yang terkait dalam penegakan hukum ini. Sama KPK, kita lakukan apa? Yang namanya pengawasan dan pencegahan. Nah, ini kita lakukan. Lalu ISO 37001 bersama KPK. Semua harus punya ISO ini, anti korupsi. Kita dorong juga dengan pihak kejaksaan, perbaikan SOP. Nah, itulah yang kita bilang, kenapa bersih-bersih BUMN dengan pihak kejaksaan, yaitu memperbaiki daripada bisnis proses. Tidak mungkin, ya, direksi Garuda semena-mena pada saat itu, ongkos leasing pesawat termahal di dunia 25%. Ini uang negara. Untuk menerbangkan satu pesawat Garuda harus 120% terpenuhi. Mana ada mau duduk di pesawat, mau duduk di sayap, atau mau berdiri seperti di bis. Nggak bisa. Ini nggak logik. Jadi pengadaan itu harus melalui bisnis proses yang ada visibility study. Baik, oke. Terakhir, Pak Erick Thohir, jadi fokus Kementerian BUMN ke depan untuk membuat keuangan BUMN semakin sehat, kemudian juga semakin bertransformasi lagi untuk masyarakat, apa Pak? Ya, ada 4 programnya. 108 BUMN sudah menjadi 41. Nah, kita menginginkan 30. Nah, tentu karena itu kita sedang membuat blueprint 2024-2034. Supaya ini terus terjadi. Kedua, tadi bagaimana perbaikan yang namanya bisnis model baru. Karena ini berubah semua. Jangan kita akhirnya tidak siap atas perubahan itu. Terus yang ketiga, tentu perbaikan keuangan. Yang terakhir, nah ini yang paling penting, jangan jago kandang. Kita harus jadi pemain global. Market kita ini besar sekali. Kalau banyak perusahaan lain
memakai Indonesia sebagai marketnya mereka, sebagai kekuatan fondasi perusahaan mereka, kenapa nggak dibalik? Ya. Udah waktunya kita kuasai, nah baru kita ke luar negeri. Jangan dibalik, luar negeri ke sini terus. Jadi jangan Betul. jago kandang aja Pak ya, harus jadi pemain global. Oke, sukses buat Pak Erick Thohir Terima dan juga kasih. BUMN untuk semua tadi program-programnya, bagaimana transformasinya juga kita dukung bersama. Semoga betul-betul kita bisa melihat hasilnya demi masyarakat kita. Terima kasih Bismillah, Pak Erick Thohir. sama-sama.